layarnya? Sudah? Sudah, Bapak. Ini coba saya. Nah, oke, kita lanjut dengan BEP. Nah, tadi sudah saya singgung ya, BEP itu apa. BEP atau break-even analysis, yaitu penggunaan formula matematika sederhana untuk menentukan tingkat penjualan di mana bisnis itu tidak ada apa namanya neither incurring loss, berarti istilahnya tidak ada kerugian dan juga tidak ada keuntungan. Ya. Jadi tidak rugi, tidak untung, itu kuncinya untuk BEP. Dengan kata lain bahwa di sini total expenses, ya, total pengeluaran itu equal sama dengan sale revenue, sama dengan pendapatan penjualan. Jadi biaya sama dengan pendapatan. Sehingga kalau diformulakan biaya, total biaya atau total expenses itu sering disingkat dengan TC, total cost, sama dengan kalau RI, revenue kan gitu ya. Tapi ini diperjelas, total cost itu terdiri dari apa? Terdiri dari fixed cost dan variable cost. Nah, sudah kita bahas sebelumnya kan apa itu fixed cost dan variable cost. Jadi harusnya sudah nyambung apa itu fixed cost dan variable cost. Jadi memperjelas tadi bahwa intinya tidak ada kerugian, tidak ada keuntungan. Kemudian kalau Anda mendengar istilah titik pulang pokok, nah, mungkin mendengar istilah itu, prinsipnya sama. Nama lainnya BEP itu ya titik pulang pokok. Biaya pokoknya itu kembali asal. Ya. Jadi menyimpulkan di atas tadi, berarti revenue-nya sama dengan cost, profit-nya tidak ada. Nah, kalau diturunkan, ini revenue itu kan diperoleh dari penjualan dikalikan dengan output. Kalau di rumah sakit, ya berarti sale itu kan penjualannya dalam hal ini kan tarifnya berapa, dikalikan dengan jumlah pasiennya. Itu pendapatan yang diperoleh. Ditambah dengan fixed cost dan variable cost. Yang mana variable cost-nya dikalikan dengan output-nya. Kenapa? Karena variable cost ini kan nanti besarannya kan tergantung berapa jumlah pasiennya. Semakin banyak pasien tentu semakin banyak variable cost-nya. Sehingga di sini saya menggarisbawahi ini kalau rumah sakit mau merencanakan bisnis baru, ini ya sebetulnya bisa ngitung BEP-nya, harusnya ngitung BEP. Kalau sudah berjalan, dimonitor bisnisnya, apakah BEP-nya tercapai enggak, dan juga sekaligus mengevaluasi bisnisnya. Nah, ini sepertinya juga belum ada ini skripsi di FKM UNED ini juga belum ada ini
skripsi tentang BEP, setahu saya belum ada. Nggak tahu tahun-tahun terakhir saya tinggal ini apakah ada. Sepertinya sedikit mahasiswa yang punya passion untuk memilih hitung-hitungan seperti ini. Kalau unit cost sudah ada, pertama kali dulu saya bimbing, yang CEA juga sudah ada, pernah saya bimbing juga. Karena sebetulnya kalau dulu mahasiswa kuliah yang memberikan materi unit cost, CBE, CEE itu kan saya. Jadi sudah detail seperti ini, langkah-langkahnya, contoh-contohnya ini sudah saya berikan. Jadi untuk digunakan mahasiswa sebagai skripsi itu sudah cukup jelas, ada gambarannya. Itu slide-slide yang sudah pernah saya buat seperti itu. Ya, tidak tahu selanjutnya penerusnya apakah sama. Saya lanjutkan. Nah, why break-even point is important? Kok penting, kenapa? Karena dengan mengetahui break-even, helpful in deciding price, membantu untuk memutuskan price atau tarif. Setting sale budget, menetapkan anggaran penjualan, prepare bisnis plan-nya, menyiapkan perencanaan bisnisnya. Kenapa price saya kasih blok kuning? Kalau pendapat saya nggak kurang tepat. Karena menghitung tarif itu ada caranya sendiri yang tadi sudah kita bahas. Walaupun sebetulnya saat kita menghitung BEP, kita juga sekaligus menghitung tarif. Bisa. Kan tadi formulanya kan tarif revenue sama dengan cost. Revenue sama dengan tarif kali Q. Q itu output. Nah, kan bisa. Tapi tidak sensitif hasilnya. Kalau untuk produk-produk sederhana bisa, tapi kalau rumah sakit nggak cocok. Contoh, misalnya Anda mau jualan roti goreng misalnya, di kampus, sekitar kampus. Kamu hitung BEP-nya itu bisa pakai ini. Hitung tarifnya itu masih layak. Tapi kalau rumah sakit itu layanannya banyak dan variasinya banyak. Itu yang nggak mungkin. Yang kedua, BEP calculation, perhitungan BEP itu merupakan useful tool, alat bantu yang berguna to analyze, jadi menganalisis profit driver. Apa sih yang menjadi kunci pendorong keuntungannya itu apa? Apa yang membuat menjadi untung? Apakah sales volumenya? Apakah volume penjualannya? Dalam ini jumlah pasiennya misalnya. Atau average production cost, biaya rata-rata biaya produksinya yang bisa ditekan. Atau average sale price, rata-rata tarifnya. Jadi itu bisa kita otak-atik dengan formulanya BEP. Yang ketiga, as your business plan new product. Jadi bila kita merencanakan bisnis dengan produk baru, dengan mengetahui BEP itu membantu kita untuk price more efficiently. Jadi lebih efisien tarifnya. Kenapa? Karena bisa dinaikkan, diturunkan begitu. Jadi seandainya kita sudah melakukan hitung unit cost, sudah hitung tarif berdasarkan unit cost, nah itu baru kita otak-atik BEP
tarifnya pakai tarif dari hasil penghitungan tadi, itu baru oke. Saya bilang oke. Nah, di situ bisa kita buat mainan itu sebetulnya. Nah, mainan itu sebetulnya bisa dibuat skripsi itu. Jadi mainan Excel itu. Jadi dulu saya yang bantu anak tesis, disertasi itu ya bikinkan template-nya kan ya. Mikir template itu ya banyak dari saya. Oke. Nah, sebetulnya BEP juga bisa digunakan untuk melihat apakah proyek ataukah layanan itu rugi enggak, masih rugi enggak, sudah impas belum, sudah untung belum. Nah, kalau di rumah sakit, kalau keuntungan bisa dilihat dari laporan operasional memang, tapi itu kan keseluruhan. Nah, ini yang menjadi satu hal yang harusnya Anda lebih jeli lagi. Iya ya, kalau keuntungan global rumah sakit kan dilihatnya di laporan keuangan. Nah, bagaimana lihat sebuah layanan di rumah sakit? Misalnya rumah sakit 1 tahun, 2 tahun yang lalu buka poli jantung. Wah, dia kan bangga itu punya poli jantung itu kan. Nah, itu kita harusnya punya sense. Kita punya harus kritis. Poli jantung yang dibuka ini yang baru sudah BEP belum? Nah, itu. Sudah BEP belum? Itu sudah menarik untuk diteliti. Dan itu kalau kita teliti, rumah sakitnya senang sekali. Dan pengalaman saya, kalau penelitian yang sulit, itu bisa mudah karena manfaatnya itu yang kita sampaikan. Seperti halnya penelitian saya, menghitung, mengcosting mutu, dan juga menghitung efisiensi. Tentunya saya butuh data pendapatan, pengeluaran rumah sakit. Nah, itu sulitnya setengah mati. Tapi saya punya trik. Saya minta akses ke pimpinan, bahkan ke pemilik kalau swasta. Saya sampaikan bahwa penelitian saya seperti ini. Manfaat yang diperoleh rumah sakit seperti ini. Nah, itu beberapa akhirnya setuju. Ya, karena manfaat itu tadi. Nah, itu yang sebetulnya hal-hal yang bisa menjadi nilai positif kalau penelitian kita itu memberikan manfaat. Berikutnya adalah gathering information atau pengumpulan data untuk analisisnya. Nah, sebelum kita menganalisis, kita perlu beberapa informasi atau data. Ya, jadi yang bisa kita lakukan adalah membuat list, membuat daftar cost and expenses, ya, data biaya dan pengeluaran yang berkaitan dengan produk. Jadi yang digunakan untuk pelayanan itu apa saja, berapa, termasuk fasilitasnya, material, supplies itu persediaan. Nah, apa saja persediaan kemarin kan sudah saya berikan itu kan kuliahnya, mesin, alat, dan juga biaya pegawainya. Nah, di samping itu juga kita perlu mengetahui ini range of price, range atau kisaran tarif yang dipertimbangkan. Nah, ini kan menjadi estimasi kan.
Ini kan tarifnya kan diestimasi. Nah, tadi kalau Anda menyambungkan unit cost tarif dan BEP itu sebetulnya satu sambungan itu. Itu satu rentetan. Nah, itu yang kita harus cerdas. Itu yang kadang-kadang saya tawarkan ke rumah sakit. Jadi Bapak Ibu direktur itu, jadi nanti begini Bapak Ibu, ngitung unit cost, nanti itu bisa dipakai ngitung tarif sebagai dasar cost sharing, sebagai kendali biaya. Nanti bisa dihitung ini BEP-nya, bisa dianalisis juga keuangannya yang berbasis unit cost. Nah, itu yang tapi kan harus memang harus bisa gitu ya. Kemudian juga harus tahu range of quantity, jadi kisaran jumlah penjualan yang diperkirakan. Nah, sebagai catatan di sini untuk ini biaya dipisahkan antara fixed cost dan variable cost. Fixed cost itu apa saja sih? Sebelumnya sudah kita bahas, ini ada penjelasan lagi. Variable cost ini juga apa saja. Berikutnya ini tahapan. Nah, ini kan sebetulnya sudah, kalau mau Anda neliti seperti ini kan sudah ini ada tahapannya apa. Kan kata kuncinya di sini. Yang pertama, menentukan variable cost-nya. Jadi tadi sudah jelas ya kita apa itu variable cost. Nah, ini cuma ini contohnya di printing ya, printing book. Jadi kalau di printing book itu contohnya ya kertasnya, penjilitan, lem. Ya. Yang kedua menentukan fixed cost-nya. Nah, menentukan variabel fixed cost itu kan sama juga. Nanti kita itu ngitung unit cost intinya. Ya. Nah, fixed cost di sini ya termasuk sewa. Biasanya di sini itu kan karena ini kan bukan kesehatan ya. Jadi lebih banyak ke bisnis itu biasanya rent, sewa. Misalnya kayak Indomaret itu kan gedungnya sewa atau mortgage itu penggadai. Ya, kemudian utilities, asuransi dan sebagainya. Yang ketiga menentukan unit selling price, menentukan harga penjualan per unit. Ya kalau di rumah sakit ya tarif per layanan. Kalau layanannya misalnya dalam bentuk tindakan, nah sekali injeksi itu berapa sih? Nah itu maksudnya. Nah, this price may change as you see where your break-even point is. Jadi tarif ini dapat berubah bila Anda melihat analisis BEP Anda. Artinya nanti kan kita masukkan di rumus. Oh, ternyata BEP-nya apa namanya memungkinkan tarifnya diturunkan, apa dinaikkan. Nah, disitulah mainannya di situ. Nah, yang keempat, menentukan sale volume, volume penjualan dan unit price. Tarifnya. Loh, kenapa kok diulangi lagi menentukan tarif? Iya, kan tadi nomor 3 kan tadi ada change, ada perubahan. Jadi bila ada perubahan, maka dimasukkan lagi tarif yang sudah perubahan tadi yang digunakan. Kemudian yang kelima, tarif ini kita bikin
spreadsheet. Jadi kita bikin Excel. Nah, ini kita bikin perhitungan dengan Excel-nya. Nah, Anda harusnya bisa mengembangkan. Gimana cara bikin sendiri, taruh di sebelah mana, bagaimana. Itu saya kira kalau Anda kreatif bisa. Ya kan paling tidak bisa melihat kemarin di double distribusi seperti itu ya. Oke, saya lihat tinggal 1 menit waktunya. Jadi nah ini contoh spreadsheet-nya. Big event analysis. Ini contoh yang saya ambil dari satu referensi. Nah ini Anda mau nyontoh ini bisa ini. Jadi ini kan menjadi, nah bisa ketemu kan. Nah kan ketemu akhirnya kan ini. Bisa ditunjukkan dengan grafik, ini data-datanya ya. Variabel cost dan fixed cost-nya. Ya. Kalau Anda yang senang hitung-hitungan memang ini jadi menarik. Terus bisa dibuat juga grafiknya. Ini contoh lainnya, ini Excel yang berbeda. Bisa dimodel seperti ini. Saya tambahkan sedikit ya. Ini penghitungannya. Jadi kembali ke tadi di depan tadi, ya inilah formulanya yang tadi sudah saya sampaikan. P itu price, tarif ya. Nah, sebagai contoh misalnya tarifnya 10.000, di cost-nya. Nah, kalau ini enak karena sudah diketahui. Yang sulit ini justru ini. Ngitung ininya yang sulit. Ya. Ini yang sulit. Kalau bikin soal begini mudah. Nah, kita masukkan tadi kan ke formulanya. Akhirnya kan ketemu Q-nya kan 50. Quantity-nya. Berarti akan BEP bila 50 pemeriksaan. Itu kan BEP unit, BEP produk. Nah, kalau kita ingin mengetahui BEP dalam bentuk rupiah, maka tarifnya tadi dikalikan dengan 50 pemeriksaan sama dengan 500.000. Artinya kalau sudah kita dapatkan pendapatan 500.000, itulah kita bisa sudah BEP. Nah, itu kan misalnya Anda tadi saya contohkan mau jualan roti. Nah, ini hitung BEP-nya. Berapa sih roti yang harus dapat terjual itu supaya BEP? Oh, 100 biji. Kalau rotinya 5.000, berarti kan dikalikan dengan 100, berapa? 5.000 kali 100 ya 500.000. Ya, nah itu Anda berarti sudah BEP, sudah kembali modal. Nah, kalau bisa menjual lebih dari itu kan bisa untung. Nah, kalau inginkan keuntungan seperti yang tadi saya ceritakan, misalnya dipatok keuntungannya 25.000. Kembali ke formulanya, ini kan profit sama dengan revenue dikurangi cost. Maka kalau dijabarkan seperti ini, kita masukkan angka-angkanya, maka akan ketemu Q-nya 56. Artinya apa? Kita akan dapat untung 25.000 bila mana pemeriksaannya itu 56 pemeriksaan. Apa? Jadi targetnya harus 56%. Nah, seperti itu.
Nah, contoh lagi. Ini sudah hampir sama seperti di depan tadi, cuma di sini istilahnya BEQ, ya, break even quantity. Ini sama dengan BEP unit tadi. Nah, kalau yang ini tadi BEP rupiah tadi atau pendapatan, nah ini singkatannya BER, ya. BEP revenue. Nah, dari angka dari kasus ini tinggal dimasukkan, maka ketemu seperti tadi, ya tinggal prinsipnya sama. Oke. Nah, bagaimana kalau tarif berapa, tarif seberapa sih agar bisa BEP? Nah, itu juga bisa. Nah, jadi kembalikan ke formulanya, intinya ini formulanya, ya. Ini intinya ini. Tinggal dimasukkan. Nah, nanti ya itu tadi. Kalau yang suka matematika itu kan ya seperti ini. Nah, kita sebetulnya bisa juga menganalisis given point, bikin catnya seperti ini. Keuntungannya sudah dibaca sendiri, ini tidak jauh dengan tadi, dan juga apa kelemahannya. Ini juga sudah luar biasa, ada kalkulatornya. Nah, ini menarik, ya. Kalkulator. Kalau ada yang suka bikin aplikasi sederhana, ini nanti BEP-nya bikin aplikasi ini juga luar biasa, menjadi satu hal yang sangat positif, ya. Jadi ada kalkulatornya, jadi hitungan-hitungan tadi itu seperti ini kalkulator. Jadi tinggal dimasukkan angkanya, ya sebetulnya ini kan lebih pada versi Excel kan. Kalau Excel itu sudah dibikin formula, tinggal dimasukkan angka maka keluar berapa. Ini penjelasannya nanti bisa saya baca. Ya, kita bisa saya jelaskan lebih detail dan di akhir karena waktunya sudah melebihi. Apakah ada yang Anda tanyakan atau klarifikasi sebelumnya? Tidak ada, ya. Ada. Bapak sudah dipahami. Oke, baik. Untuk TSS sudah saya koreksi, dan kalau nilainya ingin dilihat, maka saya kirim ke sini. Tapi kalau tidak ingin lagi, ya sudah saya kirim. Nanti sini. Iya, Pak. Jadi kalau teman-temannya tidak tahu yang saya kirim ke sini, ya nanti di sini yang tahu masih yang lain. Artinya kalau mau ya tahu satu. Kalau mau, kalau nggak mau ya nggak usah. Kalau saya kan nggak tempatnya harus tahu satu. Oke, itu ya sih. Ya, Pak. Oke, kita akhiri untuk temuan